Selamat pagi, jemaat yang dikasih Tuhan, shalom. Nah, kita pernah undang satu narasumber, seorang dokter kandungan dari Bandung. Jadi dia cerita begini, dia menikah, 18 tahun kemudian cerai. Anaknya 2, sudah remaja waktu itu. Dan beberapa tahun kemudian, suaminya nikah lagi dengan perempuan lain, dan kasih surat undangan. Maka dia nanya sama anaknya, ini papi kamu kawin lagi kok ngundang mami ya? Gimana, datang jangan? Anaknya masih remaja tapi bijaksana. Mi, datang aja ke gereja waktu dia didoakan itu supaya nggak gagal lagi. Oh ya bagus juga ya. Ke pestanya mah nggak usah Mi. Ya udah dia datang sederhana. Tujuannya berdoa. Orang-orang waktu lihat jadi heboh. Waduh, kan dulu tadi dia diberkati. Sekarang dia datang waktu suaminya kawin lagi sama orang lain. Jadi heboh saudara. Beberapa tahun kemudian, istri yang kedua dari mantan suaminya mau melahirkan anak, harus dioperasi sesar. Nah, dia kan dokter, jadi dia ada di situ tuh saudara. Itu istri yang muda ini nungguin pendeta yang mau datang mendoakan sebelum dia dioperasi. Telat saudara-saudara, nggak datang-datang. Padahal harus didorong masuk ke ruangan operasi. Akhirnya si ibu ini bilang, gimana kalau saya aja yang doain katanya. Saudara-saudara, malah dia doain, jangan takut ya. Kan dia dokter, ngerti. Ya, walaupun bukan dia yang mengoperasinya, tapi temennya. Dia doain. Masuk ke sana, pendeta baru datang. Aduh, sorry ya saya telat. Gimana tuh? Udah doain? Saya udah doain Pak. Oh, kamu doain? Iya, kok bisa? Ya bisa lah Pak katanya. Saudara bayangkan, suaminya kawin lagi sama perempuan ini mantan istrinya berdoa supaya operasinya bisa lancar. Sampai akhirnya melahirkan dengan baik. Berapa tahun kemudian, mantan suami itu kena stroke. Parah lah, hampir-hampiran lah. Dalam situasi itu dia besuk, dia datang. Dan dia bilang itu momen rekonsiliasi. Kami saling meminta maaf, saling mengampuni. Lalu si mantan istri bilang, kamu kan punya 2 anak dari istri baru kamu, masih kecil-kecil. Kamu kan punya 2 anak dari saya, sekarang udah lebih besar. Kalau kamu punya harta, udah warisan kasih semua ke anak yang lebih kecil ini. Biar yang lebih besar tanggungan saya. Suaminya ngomong gini, aduh saya sebetulnya udah mau membicarakan ini, takut kamu ngamuk. Kok bisa ya kamu ngomong gitu? Aduh terima kasih. Ya udah gak apa-apa, anak yang besar saya aja yang pelihara. Anak masih kecil-kecil kasihanlah, udah kasih semua warisan kamu. Gak berapa lama suaminya meninggal saudara. Waktu meninggal, dia datang di acara penghiburan atau pemakaman. Dan akhirnya dia ngomong gini nih sama istri yang baru ini. Kalau boleh, kalau kamu gak tersinggung. Saya ini niatnya tulus. Saya mau beliin ya tanah kuburan di San Diego Hills buat suami kamu. Dan saya akan belikan juga kuburan buat kamu. Dan juga buat saya katanya. Jadi nanti kita bareng-bareng dikuburnya di San Diego Hills. Saya yang bayar semuanya. Gimana boleh nggak? Ya maulah saudara sekalian. Dia terima kasih banget. Kok bisa ya? Aduh orang Tasik bisa begitu? Baru diomongin sedikit sama adiknya. Wow, 7 turunan. Wow. Aduh waktu saya dengar kesaksian ini. Kok bisa ya? Seperti itu. Jadi dia belikan kuburan buat mantan suami, buat istri yang sekarang juga buat dia. Saudara-saudara. Lalu setelah suaminya meninggal, ini istri yang baru ini kan bingung juga. Dia yang harus kerja, dia harus melanjutkan usaha dan sebagainya. Anak masih kecil-kecil. Ditelepon sama si ibu ini. Ada nggak yang saya bisa bantu? Dia bilang, nggak usah sih, udah ngerepotin bener. Tapi saya juga lagi pusing karena supir saya berhenti kerja. Anak saya 2 nih. Mesti diantar jemput nih setiap hari ke sekolahnya. Belum ada supir lagi cari. Udah saya yang antar jemput. Saudara tahu, dapat supir baru 3 bulan kemudian dapat. Jadi selama 3 bulan dia antar jemput. Dan waktu saya tanya rumah dia Dago Atas. Sekolahnya di Bandung Selatan. Dari utara ke selatan, antar jemput. Itu tiap hari waktunya habis untuk mengantar jemput. Bukan anaknya loh saudara. Anak mantan suaminya 3 bulan. Tapi dia bilang saya gak rasa capek, gak rasa beban. Happy saja. Saya melihat anak ini juga seperti bagian keluarga saya. Waktu ditanya, kok bisa Bu seperti itu? Firman yang ngajarin saya. Bapa ampunilah mereka. Karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Bahkan kalau kita tahu apa yang dia perbuat, nyakitin hati saya. Ya ampuni. Pantesan. Dia itu punya kehidupan rohani yang luar biasa. 2 anaknya jadi orang yang berhasil. Jadi kesaksian. Karena apa? Bersih hatinya. Saudara, orang bisa kecewain saudara. Dan itu di luar kendalimu. Tapi respon, negatif atau positif, itu dalam kendali saudara.